Kali ini kita akan membahas mengenai statistically based quality improvement for variables. Nah, yang pertama kita akan membahas what is statistical thinking. Statistical thinking adalah cara berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan perasaan atau intuisi. Konsep utama statistical thinking ini terdiri dari tiga hal penting. Yang pertama, semua pekerjaan terjadi dalam satu sistem yang paling terhubung. Artinya, setiap proses dalam organisasi atau perusahaan saling memengaruhi satu sama lain. Yang kedua, setiap proses pasti memiliki variasi atau perbedaan hasil. Variasi ini seringkali tidak disadari atau dianggap kecil, padahal sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja. Yang ketiga yaitu memahami dan mengurangi variasi menjadi kunci utama keberhasilan. Dalam dunia bisnis, statistical thinking sangat penting karena keputusan harus dibuat berdasarkan data. Misalnya, jika perusahaan ingin mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, maka perusahaan perlu mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan terlebih dahulu. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya menebak-nebak kebutuhan pelanggan, tetapi benar-benar memahami preferensi mereka. Hal yang sama juga berlaku dalam proses produksi. Melihat mesin bekerja dengan lancar saja tidak cukup, perusahaan perlu mengumpulkan data dari proses produksi lalu melakukan perbaikan berdasarkan hasil analisis data tersebut. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai why do statistics sometimes fail in the workplace. Meskipun statistik sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan di perusahaan, pada kenyataannya penerapan statistik di tempat kerja tidak selalu berhasil. Banyak perusahaan menggunakan alat statistik hanya sebagai formalitas, bukan benar-benar untuk memperbaiki proses kerja. Akibatnya, hasil yang didapat tidak maksimal. Berikut beberapa alasan mengapa statistik itu terkadang gagal diterapkan di dunia kerja. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang alat statistik. Yang kedua, anggapan bahwa statistik itu sulit dan terlalu matematis. Yang ketiga, budaya perusahaan yang tidak mendukung. Yang keempat, sulitnya komunikasi antara ahli statistik dan manajer. Yang kelima, statistik lebih banyak diajarkan secara teori dibanding praktik. Selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang metode ilmiah. Perusahaan tidak sabar dalam mengumpulkan data, statistik hanya digunakan untuk mendukung pendapat yang sudah ada. Takut salah dalam menggunakan statistik, kurangnya pemahaman tentang variasi acak, statistik sering bersifat reaktif, dan yang terakhir yaitu kesalahan tipe 1 dan tipe 2 dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam statistik itu terdapat dua jenis kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tipe 1 error atau producer's risk. Kesalahan ini terjadi ketika produk yang sebenarnya bagus justru ditolak. Dampaknya perusahaan bisa mengalami kerugian karena membuang produk yang sebenarnya layak untuk dijual. Yang kedua yaitu tipe 2 error, consumer risk. Kesalahan ini terjadi ketika perusahaan kesalahan ini terjadi ketika produk cacat justru lolos dan dijual ke konsumen. Dampaknya bisa lebih serius karena menurunkan kepuasan pelanggan, merusak reputasi perusahaan, dan menyebabkan kehilangan penjualan di masa depan. Yang ketiga akan membahas understanding process variation. Dalam setiap proses kerja, baik di bidang manufaktur maupun jasa, selalu ada yang namanya variasi proses atau proses variation. Nah, variasi ini menunjukkan adanya perbedaan hasil dari satu waktu ke waktu lainnya. Tidak ada proses yang benar-benar menghasilkan output yang sama persis setiap saat. Sebagian variasi masih bisa dikendalikan, tetapi ada juga variasi yang sulit atau bahkan tidak bisa dikendalikan. Jika variasi dalam proses terlalu besar, maka produk yang dihasilkan bisa saja tidak sesuai dengan standar, komponen tidak pas saat dirakit, produk tidak berfungsi dengan baik, dan akhirnya perusahaan bisa mendapat reputasi buruk karena kualitas produk yang dianggap rendah. Nah, secara umum variasi proses dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu random variation dan yang kedua non-random variation. Random variation ini adalah variasi alami yang memang selalu ada dalam suatu proses dan sulit dikendalikan. Nah, variasi ini terjadi secara normal dan biasanya masih berada di sekitar rata-rata proses. Contohnya, ukuran produk mungkin sedikit berbeda antara satu produk dengan produk yang lain, tetapi perbedaannya masih dalam batas normal. Sebaliknya,
Non-random variation ini adalah variasi yang muncul karena adanya penyebab tertentu yang dapat diidentifikasi. Variasi ini tidak terjadi secara alami, melainkan disebabkan oleh suatu kejadian atau gangguan dalam proses. Nah, contohnya seperti bahan baku dari supplier yang kualitasnya buruk, terus pergantian shift kerja, mesin yang rusak, kesalahan operator, atau karyawan yang bekerja dalam kondisi tidak fokus. Baik, selanjutnya yang keempat akan membahas mengenai proses stability. Proses stability atau kestabilan proses adalah kondisi ketika variasi yang terjadi dalam suatu proses hanya berasal dari variasi alami atau random variation, bukan karena gangguan tertentu yang tidak normal atau non-random variation. Nah, ada beberapa komponen dalam proses stability. Yang pertama, sampling methods. Untuk memastikan suatu proses tetap stabil, perusahaan perlu mengumpulkan data melalui proses sampling atau pengambilan sampel. Dalam quality control, pengambilan sampel lebih sering digunakan dibandingkan pemeriksaan 100% terhadap seluruh produk. Hal ini karena sampling lebih hemat biaya, membutuhkan waktu yang lebih singkat, tidak terlalu mengganggu proses kerja, dan lebih praktis dilakukan. Yang kedua yaitu random samples. Random sampling atau sampel acak ini adalah metode pengambilan sampel di mana setiap produk memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan diperiksa. Tujuan utama dari random sampling ini adalah memastikan bahwa hasil pengamatan bersifat independen dan tidak bias. Misalnya, jika dalam satu hari produksi 1000 produk, maka setiap produk memiliki peluang 1:1000 untuk dipilih sebagai sampel. Yang ketiga yaitu systematic samples. Systematic sampling atau sampel sistematis ini merupakan metode pengambilan sampel dengan pola tertentu yang teratur. Metode ini lebih mudah dilakukan dibanding random sampling, tetapi tetap memberikan manfaat yang cukup baik. Sampel sistematis ini dapat dilakukan berdasarkan waktu maupun urutan produksi. Jika berdasarkan waktu, pemeriksaan dilakukan pada interval tertentu, misalnya setiap 15 menit sekali. Sedangkan jika berdasarkan urutan produksi, pemeriksaan dilakukan pada produk tertentu secara berkala, misalnya setiap produk ke-10 yang keluar dari lini produksi diperiksa kualitasnya. Yang keempat ada sampling by rational subgroups. Nah, rational subgroup ini adalah pengelompokan data yang secara logis memiliki karakteristik yang serupa. Tujuannya agar variasi dalam setiap kelompok dapat dianalisis dengan lebih akurat. Contohnya di rumah sakit, pengukuran suhu tubuh pasien pada pagi hari sebaiknya dipisahkan dengan pengukuran pada malam hari. Hal ini karena kondisi pasien di pagi hari berbeda dengan malam hari setelah mendapatkan obat, makanan, atau perawatan tertentu. Jika data pagi dan malam digabung begitu saja, maka perbedaan penting antar kondisi tersebut tidak akan terlihat. Selanjutnya ada planning for inspection. Dalam membuat sistem inspeksi atau pemeriksaan kualitas, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang matang. Ada banyak hal yang harus diputuskan, seperti jenis sampling yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab melakukan inspeksi, ukuran sampel yang diperlukan, atribut penting apa saja yang harus diperiksa, dan di tahap mana inspeksi dilakukan. Perusahaan juga biasanya menghitung perbandingan antara biaya inspeksi dan biaya kerugian akibat kegagalan produk. Dengan cara ini, perusahaan dapat menentukan bagian proses mana yang paling penting untuk diprioritaskan dalam pemeriksaan kualitas. Nah, yang terakhir yaitu control plans. Control plan atau rencana pengendalian merupakan bagian penting dalam sistem quality control dan juga menjadi salah satu persyaratan dalam sistem manajemen mutu ISO 9000. Control plan ini dibuat setelah perusahaan melakukan analisis kegagalan proses atau proses failure models and effect analysis atau PFMEA. Tujuan dari control plan ini sendiri adalah memastikan bahwa titik-titik penting dalam proses produksi selalu diawasi dan dikendalikan. Begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas pada slide ini yaitu mengenal tentang proses control chart atau diagram kontrol. Berdasarkan sumber ini, alat ini kan adalah fondasi untuk perbaikan yang terus-menerus. Fungsinya itu sangat vital, yaitu memberikan sinyal kepada kita saat terjadi variasi tak acak ataupun gangguan dalam proses. Seperti yang Anda lihat pada gambar di sini, diagram ini terdiri dari 3 garis utama yang dihitung secara statistik, yaitu yang pertama ada upper control limit atau UCL, dan juga
center line atau CL sebagai garis tengahnya, dan lower control limit atau LCL. Nah, selama titik data kita itu berada di atas batas-batas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa proses dalam kondisi ini itu stabil. Oke, next pada slide kedua ini, kita harus tahu jenis data apa yang kita hadapi agar tidak salah dalam memilih diagram. Yang pertama, data variabel ini adalah pengukuran kontinus seperti berat, tinggi, maupun volume. Dan kedua, ada data atribut, ini adalah situasi ya atau tidak, dimana seperti mesin yang menyala ataupun seperti mesin yang mati atau lensa yang tergores atau tidak. Nah, pada gambar ini Anda itu bisa melihat pembagian diagramnya. Untuk variabel kita menggunakan diagram seperti X bar, R atau range, ataupun S. Nah, sedangkan untuk atribut kita menggunakan diagram P, NP, C, ataupun U. Nah, oke, selanjutnya next pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkannya. Jadi slide ini merangkum 6 langkah sistematis. Yang pertama itu ada identifikasi operasi kritis yang berdampak besar pada kualitas. Yang kedua, menentukan karakteristik produk kritis yang menentukan fungsi produk. Dan yang ketiga, tentukan jenis datanya, itu seperti variabel ataupun atribut. Kemudian yang keempat itu adalah pilih diagram kontrol yang tepat sesuai kebutuhannya. Dan yang kelima, tetapkan batas kontrol dan gunakan untuk memantau proses secara kontinu. Dan yang keenam, terakhir itu selalu perbarui batas kontrol jika terjadi perubahan nyata pada proses Anda. Oke, next pada slide selanjutnya kita akan membahas membedah logika statistiknya. Di mana diagram kontrol sebenarnya itu kan adalah aplikasi dari uji hipotesis. Hipotesis 0 adalah proses stabil. Nah, perhatikan pada gambar ini, kita itu memutar kurva distribusi normal yang menjadi miring untuk membentuk batas kontrol. Nah, di sini tuh berlaku center limit theorem yang menyatakan bahwa rata-rata sampel itu akan mendekati distribusi normal, jadi tidak ada titik yang jatuh di luar batas. Itu artinya kita menolak hipotesis 0 dan harus segera melakukan investigasi karena ada gangguan tak acak. Oke, next pada selanjutnya. Next, pada tentang ini kita tuh akan membahas duo yang paling sering digunakan, yaitu diagram X-bar dan R atau range. Mereka ini harus digunakan secara bersamaan. Yang pertama, diagram X-bar itu kan memantau rata-rata proses. Yang kemudian, yang selanjutnya itu ada diagram R atau range. Ini memantau dispersi atau penyebaran proses dengan menghitung selisih nilai tertinggi dan terendah dalam subgrup. Contoh nyatanya itu bisa kita lihat pada gambar di sini, di mana data dari 25 sampel diplot untuk menjaga stabilitas historis. Dengan memantau keduanya, kita itu bisa memastikan pusat proses tetap pada target dan penyebaran yang tetap terkendali. Itulah penjelasan singkat mengenai alat-alat kualitas yang berbasis statistik. Ingat, tujuan utama kita itu kan bukan hanya menggambar diagram, tetapi juga menggunakannya sebagai panduan untuk perbaikan terus-menerus. Pada bagian ini dibahas beberapa jenis proses kontrol chart untuk data variabel, yaitu X dan MR chart, median chart, serta X dan S chart. Pertama, X dan moving range atau MR chart digunakan untuk data individual atau population data. X chart berfungsi untuk memantau rata-rata proses, sedangkan MR chart digunakan untuk melihat variasi antar data yang berurutan. Pada example-nya terlihat adanya out of control point akibat perubahan data yang cukup drastis, sehingga menunjukkan adanya special cause variation dalam proses. Selanjutnya terdapat median chart. Median chart ini digunakan ketika perhitungan rata-rata dianggap kurang praktis atau kurang akurat. Chart ini menggunakan median dari setiap subgroup dan biasanya dipakai dengan ukuran sampel kecil seperti 3, 5, atau 7. Pada example-nya ditemukan beberapa titik out of control sehingga proses produksi dinilai belum stabil. Kemudian ada X dan S chart yang digunakan untuk memantau rata-rata sekaligus standar deviasi proses. Chart ini lebih sensitif dibandingkan R chart sehingga cocok digunakan pada industri dengan tingkat presisi yang tinggi seperti produksi silicon chips atau pengukuran diameter komponen kecil. Dan berdasarkan example-nya, proses masih berada dalam kondisi in control sehingga corrective action-nya belum diperlukan. Selain control chart utama, terdapat beberapa control chart lain yang digunakan sesuai kebutuhan proses perusahaan. Dan pada contoh ditunjukkan ringkasan formula dari berbagai variable chart seperti X chart, R chart, median chart, MR chart, dan S chart. Setiap chart memiliki rumus kontrol limit yang berbeda sesuai tujuan pengendalian kualitas. Selanjutnya terdapat moving average chart. Nah, chart ini digunakan untuk memantau data variabel secara kontinu dengan menggunakan rata-rata bergerak dari data sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat tren perubahan proses jangka panjang dan membantu perusahaan memprediksi kondisi proses berikutnya. Kemudian ada consum chart atau cumulative sum
chart digunakan untuk mendeteksi perubahan kecil tetapi terjadi secara terus-menerus dalam suatu proses. Berbeda dengan Shewhart chart yang fokus pada titik individual, Choosum chart lebih sensitif terhadap pergeseran proses secara bertahap. Jika kumulatif deviation terus meningkat hingga melewati batas kendali, maka perusahaan perlu melakukan investigasi terhadap penyebab perubahan proses tersebut. Selanjutnya, dalam topik pengendalian kualitas statistik, kita tuh harus tahu nih, sum control chart concept for variable. Jadi ada 7 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, choosing the correct variable control chart. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Chart mana sih yang harus saya gunakan? Nah, ini adalah langkah yang tidak boleh dianggap remeh. Memilih chart yang salah bisa membuat kita tuh menarik kesimpulan yang keliru juga. Dimana di buku ini tuh menyediakan sebuah decision tree atau pohon keputusan seperti yang kalian lihat di bagan ini, yaitu figur 11.18. Langkah pertama, kita menentukan dulu apakah data ini kita bersifat variabel atau data kontinu seperti panjang, diameter, berat, atau atribut, yaitu data kategori seperti cacat atau tidak cacat. Jika data variabel, apakah kita bisa menghitung rata-rata subgrup? Kalau bisa, gunakan X bar R chart. Kalau subgrupnya besar dan bisa dihitung dengan standar deviasinya, pakai X bar S chart. Kalau tidak bisa dihitung rata-rata sama sekali, gunakan median chart. Jika data atribut pertanyaan apakah kita tertarik pada unit cacat atau jumlah cacat per unit, dan apakah ukuran sampel konstan atau tidak, dari situ kita pilih nih antara NP, P atau C, atau U chart. Jadi ingat, pilih dulu baru plotting. Selanjutnya, setelah kita memantau proses dengan control chart, ada saatnya kita menemukan bahwa proses sedang out of control. Artinya, ada titik data yang melampaui batas kontrol atau ada pola non-acak yang muncul. Saat inilah tindakan korektif atau corrective action harus segera dilakukan. Di mana ini menjabarkan 8 langkah corrective actionnya yang sistematis. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah kualitasnya dulu dengan cermat, jangan langsung menyimpulkan. Langkah kedua, bentuk tim yang tepat, orang-orang yang benar-benar paham tentang proses tersebut. Yang ketiga, gunakan alat seperti fishbone diagram atau affinity diagram untuk menggali akar penyebab. Yang keempat, brainstorm solusi-solusi potensial. Yang kelima, eliminasi penyebabnya. Keenam, jalani kembali prosesnya. Ketujuh, dokumentasi segalanya, masalah, akar penyebab, dan solusinya. Dan langkah ke-8, komunikasikan hasilnya ke seluruh tim agar ini menjadi bagian dari budaya kerja. Perhatikan bahwa proses ini bersifat siklus. Ini bukan sekedar perbaikan sekali, tapi bagian dari mindset perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, continuous improvement and tempering. Slide ini membahas dua konsep yang saling berkaitan, yaitu bagaimana menggunakan control chart untuk terus meningkatkan proses dan kenapa kita tidak boleh mengoprek proses ini sembarangan. Di sisi kiri tentang continuous improvement, yaitu tujuan utama penggunaan control chart adalah mengurangi variasi secara bertahap. Setiap kali proses berhasil diperbaiki, kita harus menghitung ulang batas kontrolnya. Karena semakin kecil jarak antara UCL dan LCL, semakin baik proses kita. Ingat dua ukuran kunci bahwa fokus pada perbaikan terus-menerus dan update batas kontrol hanya ketika ada perubahan nyata pada proses. Di sisi kanan tentang tempering, ini adalah salah satu jebakan terbesar dalam SPC. Tempering terjadi ketika kita terlalu sering menyesuaikan proses setiap kali ada penyimpangan kecil dari target. Niatnya baik tapi hasilnya buruk. Kenapa? Karena variasi acak itu bersifat acak yang tidak bisa dikontrol. Kalau kita intervensi setiap saat, kita justru memasukkan variasi baru yang tidak perlu. Hasilnya seperti pada figur 11.19 yang prosesnya awalnya normal menjadi kacau setelah melakukan penyesuaian di observasi keempat. Sehingga biarkan proses berjalan selama masih ada dalam batas kontrol. Selanjutnya, proses capability for variable adalah kemampuan proses untuk secara konsisten menghasilkan output yang berada dalam batas spesifikasi yang telah ditetapkan engineer. Prosesnya sangat capable, yaitu menghasilkan sangat sedikit cacat, bahkan diukur dalam satuan ppm atau parts per million. Standar kelas dunia adalah Six Sigma, yang artinya 3 atau 3,4 cacat 1 per juta unitnya. Di tabel ini kalian bisa lihat benchmark yang umum digunakan, yaitu CPK lebih besar sama dengan 1,25, yang artinya capable. CPK lebih besar sama dengan 1,33, artinya lebih highly capable, dan CPK lebih dari besar 2, artinya world class atau setara dengan Six Sigma. Jadi setelah proses terbukti stabil, langkah berikutnya adalah mengukur seberapa capable proses tersebut.
Yang kelima, population versus sampling distribution. Ini mencakup semua nilai individual dari seluruh populasi yang dispersinya lebih lebar. Sampling distribution adalah distribusi dari rata-rata sampel yang dispersinya jauh lebih sempit karena sulit mendapatkan rata-rata sampel yang ekstrim. Melihat figur di sebelah kanan, kurva populasinya itu N sama dengan 40 itu lebih besar, sementara kurva samplingnya itu N sama dengan 5 itu lebih sempit dan lebih tinggi meskipun rata-ratanya sama. Ini sangat penting untuk dipahami karena batas spesifikasi produk terkait dengan distribusi populasi, sementara batas control chart dihitung dari distribusi sampling. Keduanya ini tidak boleh dibandingkan langsung. Foster bahkan menyebutkan seperti membandingkan apel dengan semangka. Jadi ingat, control chart itu untuk stability, population distribution untuk capability. Selanjutnya, capability study. Sekarang kita ada dua alasan utama untuk melakukan ini, yaitu untuk tahu apakah proses kita konsisten menghasilkan produk memenuhi spesifikasi, dan untuk menentukan apakah proses perlu dipantau secara permanen dengan control chart. Ada 5 langkahnya, yaitu yang pertama, pilih observasi yang kritis, bisa bottleneck, tahap yang mahal, atau area yang pernah bermasalah. Kedua, ambil sampel dengan jumlah K antara 20-25 dan ukuran N antara 2-10 untuk data pengukuran. Ketiga, gunakan trial control chart untuk memastikan prosesnya itu stabil dulu sebelum menghitung capability. Keempat, membandingkan natural tolerance limits, yaitu kurang lebih dari 30 dari distribusi populasi dengan batas spesifikasi. Dan yang kelima, hitung capability index, CPU, CPL, dan CPK. CPK adalah yang paling sering digunakan karena memperhitungkan kedua sisi distribusi sekaligus. Mari kita melihat rumus-rumus CPK secara lebih detail. Ada 3 indeks yang dihitung. Yang pertama, CPU, yaitu mengukur kemampuan proses dari sisi atas, yaitu seberapa jauh rata-rata proses dari upper specification limit atau USL. Yang kedua, CPL, mengukur dari sisi bawah, seberapa jauh sih rata-rata proses dari lower specification limit atau LSL. CPK adalah nilai minimum dari CPU dan CPL, artinya kita mengambil sisi yang paling lemah. Nah, selanjutnya di gambar sebelah kanan, kita bisa melihat contoh sebuah komponen proyektor overhead dengan spesifikasi ketebalan 30-50 mm. Rata-rata proses adalah 34 mm dengan standar deviasi 3.5. Hasilnya, CPU-nya itu 0,57, CPL-nya 0,38, dan CPK-nya 0,38, yang artinya ini sangat buruk, bahkan lebih buruk dari 17% produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Ini tidak bisa diterima dalam kondisi apapun. Membayangkan dari 100 produk yang dibuat, hanya 17-nya yang cacat. Inilah mengapa capability study itu sangat penting sebelum produk masuk ke tangan pelanggan. Sekarang kita bahas variasi dari CPK, yaitu PPK atau Population Capability Index. Kapan sih kita menggunakan PPK? Ketika data kita tidak bisa dikelompokkan dalam subgrup. Misalnya kita hanya punya data populasi secara keseluruhan, bukan data yang dikumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil. Perbedaan utama dengan CPK yang ada di cara menghitungnya sigma. CPK menggunakan estimasi sigma within group melalui rumus R bar per D2, sementara PPK menggunakan standar deviasi populasi yang dihitung langsung dari semua data. Rumusnya tuh hampir sama, kita hitung PPU dan PPL, lalu PPK adalah nilai minimumnya. Hanya saja sigma digunakannya tuh berbeda. Nah, di sampel 11.6 yang ada di buku itu 14 logam dengan toleransi sangat ketat. Hasilnya tuh PPK 1,67, artinya proses sangat capable. Jadi ingat, gunakan CPK jika data dikelompokkan dalam subgrup, gunakan PPK jika data tidak dikelompokkan. Dan yang terakhir ada capability versus stability. Ini akan membahas perbedaan paling fundamental yang sering membingungkan praktik psikolitas. Apa bedanya stability dan capability? Nah, stability berarti proses kita berada di dalam kondisi terkendali secara statistik. Hanya variasi common cause atau acak yang hadir. Tidak ada special cause. Ini dideteksi dengan control chart. Capacity berarti produk individual yang dihasilkan dari proses itu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ini kita ukur dengan CPK atau PPK. Ini berkaitan dengan distribusi populasi. Yang penting dipahami, sebuah proses bisa stabil tapi tidak capable. Ini terjadi ketika variasi acaknya sangat besar sehingga produk tetap sering keluar dari batas spesifikasinya meskipun tidak ada special cause. Sebaliknya, proses yang tidak stabil praktis tidak bisa dianalisis capability-nya dengan valid, sehingga kita harus menstabilkan dulu baru ukur capability-nya, sehingga urutan ini tidak boleh dibalik. Selanjutnya kita masuk kepada bagian case yang berjudul Ore Edo Fries. Jadi pada kasus ini kan perusahaan Heinz Frozen Corporation itu kan mulai memproduksi adanya kemasan baru yang berupa upright pack, dimana untuk kentang goreng beku itu menggunakan peralatan yang baru. Nah, setelah produksi ini dimulai,
ditemukan ketidakkonsistenan pada hasil kemasannya. Nah, manajemen ini belum mengetahui apakah masalah tersebut berasal dari mesin yang produksi itu baru ataupun dari film, yaitu bahan plastik kemasannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan itu mengukur jarak antara kode UPC-nya dan juga black mark pada kantongnya. Nah, data yang digunakan itu terdiri dari 80 subgrup dengan masing-masing subgrup berisi 5 pengamatan. Nah, sehingga total itu terdapat 400 data. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah material film kemasan itu memiliki kualitas yang konsisten dengan menggunakan X-bar dan R-chart tersebut. Nah, jadi dengan X-bar chart dan R-chart ini bisa mengetahui. Nah, kemudian pada bagian perintah pengerjaannya, the text-nya, manajemen ini meminta kita untuk melakukan 3 hal utama, yaitu yang pertama itu menentukan apakah material film kemasan yang digunakan itu udah konsisten. Yang kedua itu menggunakan diagram kontrol, yaitu X-bar dengan R-chart-nya itu untuk melihat apakah proses pengukuran berada dalam kondisi yang stabil secara statistik. Yang ketiga itu menyusun laporan hasil analisis kepada manajemennya. Jadi melalui analisis ini, ketiga ini kita tuh bisa mengetahui apakah sumber masalah itu berasal dari material filmnya atau faktor lain seperti mesin produksinya. Pada case Ore-Ida Fries, perusahaan Heinz Frozen Food Corporation mengalami masalah ketidakkonsistenan pada produksi upright bag. Untuk mengetahui penyebab masalah, perusahaan melakukan pengukuran jarak antara kode UPC dan tanda hitam pada kemasan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data. Pada kasus ini terdapat 80 sampel dan masing-masing terdiri dari 5 observasi pengukuran dalam satuan milimeter. Langkah kedua yaitu mengolah data dengan menghitung nilai rata-rata atau X dan range atau R dari setiap subgroup. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan control card. Selanjutnya dilakukan perhitungan control limit, yaitu center line, upper control limit, dan lower control limit menggunakan konstansa A2, D3, dan D4 sesuai ukuran sampel. Setelah itu dibuat X-chart dan R-chart. X-chart digunakan untuk melihat kestabilan rata-rata proses, sedangkan R-chart digunakan untuk memonitor variasi proses produksi. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil. Jika seluruh titik berada di dalam control limit, maka proses dinyatakan in control atau stabil. Namun jika terdapat titik dari yang out of control atau pola abnormal, maka perusahaan perlu melakukan investigasi terhadap penyebab masalah baik dari mesin, material, metode kerja maupun operator produksi. Selanjutnya, masuk pada analisis data dan temuan dari case Ore-Ida Fries, yang dimana kita akan membahas kualitas produksi Ore-Ida Fries, yaitu kentang goreng beku yang diproduksi secara massal. Fokus kita ada pada satu variabel kualitas, jarak antara kode produksi dan barcode UPC pada kemasan. Jarak ini harus konsisten agar mesin kasir di supermarket itu bisa membaca barcode dengan benar. Kalau jaraknya meleset jauh, mesin kasir gagal baca dan ini menjadi masalah nyata di lapangan. Yang pertama kita harus tahu data yang kita gunakan berjumlah 80 sampel dan setiap sampel terdiri dari 5 pengukuran. Jadi totalnya kita punya 400 titik data yang masing-masing sampel kemudian dihitung rata-ratanya. Itulah yang disebut dengan X-bar atau rata-rata X dan dihitung range-nya yaitu selisih nilai tertinggi dan terendah dalam satu sampel. Dari 80 sampel itu kita bisa buat 2 grafik kendali. X-bar chart untuk memantau rata-rata proses dan R-chart untuk memantau konsistensi atau variasi antar pengukuran. Sebelum membaca grafiknya, kita perlu pahami dulu nih batas-batas yang ada. Kita punya garis utama yaitu UCL atau Upper Control Limit sebesar 11,52 mm. Ini adalah batas atas. Garis tengah X-bar atau Grand Min sebesar 10,68 mm. Ini adalah nilai ideal proses. Dan LCL atau Lower Control Limit sebesar 9,84 mm. Ini adalah batas bawah. Setiap titik yang jatuh di luar kedua batas ini disebut out of control. Artinya proses pada saat itu tidak berjalan normal dan perlu diselidiki penyebabnya. Sekarang mari kita lihat grafik X-bar chart di atas. Kalau kita perhatikan grafiknya, kita akan langsung melihat sesuatu yang tidak biasa, yaitu grafiknya tidak stabil di satu level. Malah ada 3 lompatan besar yang sangat mencolok. Sampel 1-20 nilai rata-ratanya terus berkisar di antara 6 mm. Lalu tiba-tiba di sampel 21 nilainya langsung naik ke sekitar 10 mm dan bertahan di sana sampai sampel 58. Kemudian di sampel 59 terjadi lompatan lagi. Kali ini naik drastis sekitar 16 mm dan terus seperti itu sampai akhir. Titik-titik yang berwarna merah pada grafik
ini adalah titik-titik yang keluar dari batas kontrol. Totalnya ada 47 titik dari 80 sampel atau sekitar 50% dari 59% dari seluruh data. Artinya, lebih dari separuh proses ini berjalan di luar kondisi normal. Selanjutnya, kalau kita membaca R chart di bawahnya ini, secara umum range-nya itu cukup kecil dan stabil. Artinya, variasi dalam satu subgroup ini tidak terlalu besar. Tapi ada 3 titik yang melonjak drastis, yaitu di sampel 33, 35, dan 59. Ketiga titik ini melewati UCLR sebesar 3,09 mm. Menariknya, ketika ketiga titik ini muncul persis di titik transisi pergantian gulungan film kemasan, ini memberi kita petunjuk penting tentang penyebab masalahnya. Nah, dari grafik ini kita udah bisa nih melihat ada pola yang menarik. Proses tidak stabil, tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, ada struktur di balik ketidakstabilan itu. Oleh karena itu, mari kita bedah lebih lanjut. Nah, pada temuan kita ini, kita membagi 80 sampel menjadi 4 kelompok berdasarkan pola yang kita lihat di grafik tadi. Ternyata setiap kelompok itu sampelnya berkorespondensi dengan satu gulungan film di kemasan yang berbeda. Dan yang menarik, setiap gulungan ini mempunyai karakteristik yang unik. Yang pertama, gulungan A, sampel 1 sampai 20. Gulungan pertama menghasilkan jarak rata-rata sekitar 6 mm jauh di bawah LCL yang 9,84 mm. Semua 20 sampel keluar dari batas bawah. Artinya gulungan film pertama ini sudah cacat sejak awal. Entah mungkin dimensinya berbeda atau pencetakan kodenya yang tidak sesuai standar. Yang perlu kita catat di sini adalah meskipun out of control, tapi gulungan A ini konsisten. Semua sampelnya ini stabil di sekitar 6 mm. Masalahnya bukan variasi yang besar, tapi levelnya yang salah. Selanjutnya, gulungan B sampel 21 sampai 37. Di sini terjadi pergantian gulungan, nilainya langsung lompat ke sekitar 10 mm yang sudah lebih mendekati target. Namun ada anomali di sampel 33 dan 35 yang nilainya tiba-tiba sangat ekstrim, mungkin karena proses penggulungan ulang atau error pengukuran saat transisi. Selanjutnya, gulungan C sampel 38 sampai 58. Ini adalah gulungan yang terbaik. Nilai rata-ratanya stabil di sekitar 10 mm dan hampir semua titik berada di dalam batas kontrol. Kalau seluruh produksi bisa seperti ini, proses sudah bisa dibilang terkendali. Sehingga gulungan C ini bisa jadi bukti bahwa mesinnya sebenarnya mampu loh bekerja lebih baik. Jadi masalahnya ada di bahan baku, bukan di mesin. Selanjutnya di gulungan D, sampel 59 sampai 80, gulungan terakhir itu justru yang paling bermasalah. Rata-ratanya melonjak ke sekitar 16 mm atau 60% lebih tinggi dari nilai target. Semua dua sampel jauh di atas UCL. Entah gulungan ini cacat dari pabrik atau ada masalah penyimpanan sebelum digunakan. Sehingga dari analisis keempat gulungan ini kita bisa menarik 4 temuan utama. Yang pertama, proses ini secara keseluruhan tidak berada dalam kendali statistik. 47 dari 80 sampel atau 59% dari data keluar dari batas kontrol. Ini adalah angka yang sangat tinggi. Kedua, ada 3 lompatan level yang berbeda dari 6 ke 10 lalu ke 16. Jadi ini tuh bukan fluktuasi acak. Ini adalah perubahan sistematis yang terjadi saat pergantian gulungan. Yang ketiga, tiga titik outlier pada R chart ini muncul tepat di momen pergantian gulungan. Ini menunjukkan bahwa transisi antar gulungan adalah titik kritis yang paling rentan. Sehingga yang keempat, masalahnya itu ada pada bahan, bukan di mesin. Karena setiap gulungan secara internal itu cukup konsisten, tetapi berbeda signifikan antar gulungan. Kalau masalahnya di mesin, kita akan melihat variasi acak yang tidak berpola, tapi yang kita lihat justru malah sebaliknya. Sehingga menurut kami, rekomendasi utama berdasarkan seluruh temuan ini adalah standarisasi kualitas gulungan film dari supplier. Sebelum digunakan dalam produksi, setiap gulungan film itu harus diinspeksi dulu nih untuk memastikan jarak kode ke UPC-nya itu sudah sesuai spesifikasi, yaitu sekitar 10 mm. Selain itu, perusahaan perlu membangun prosedur yang lebih ketat saat pergantian gulungan karena itulah titik kritis yang selalu memunculkan variasi ekstrim. Baik, selanjutnya yaitu draft laporan untuk manajemen atau report to management. Nah, jika ditanya apa hasilnya, status kualitas material film dan proses produksi tidak konsisten dan tidak stabil secara statistik. Penyebabnya yaitu variasi yang terjadi adalah variasi tidak acak atau non-random variation. Lonjakan drastis dari 6 mm ke 10 mm lalu ke 16 mm menunjukkan adanya masalah serius pada pengaturan mesin
atau perubahan kualitas bahan baku film di tengah proses produksi. Rekomendasinya yaitu produksi harus segera dihentikan untuk mencari akar penyebab atau root cause menggunakan diagram Ishikawa. Perusahaan tidak boleh melanjutkan produksi sebelum proses ini stabil karena variasi sebesar ini akan menyebabkan kantong tidak bisa masuk ke kemasan plastik atau dianggap cacat oleh konsumen.